Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wasni Rosmawati Tumanggor, kelas 2A33 dengan NPM 20050303052 dengan mata kuliah Pembelajaran Terpadu. Dengan dosen pengampu Bapak Juniko S. Ratarigan, SPD, MPD. Tematik kelas 2 dengan tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Nah, di sini kita akan melihat pengalaman si Beni selama di rumah. Nah, Beni dan ayahnya bermain kuda-kudaan di rumah. Oke, boleh dilihat pada gambar ya, anak-anak. Di sini dimana Beni menirukan posisi kuda yang sedang dilakukan oleh si ayah Beni. Nah, ini yang dilakukan Beni selama dia di rumah, yaitu pengalamannya sedang memperagakan posisi kuda yang sedang dilakukan oleh ayahnya. Boleh dilihat pada gambar ya. Nah, boleh diperhatikan kembali gambarnya. Ya, pada gambar itu kita boleh menyimpulkan apa? Ya, ada gerakan. Ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh Beni. Ada berapa? Ya, ada 3 gerakan yang dilakukan Beni yang bertumpu pada tangan. Nah, boleh kita pelajari satu persatu ya. Nah, boleh kita perhatikan pada gambar berikutnya, yaitu tengkurap dengan telapak kaki dan ya, tangannya juga ditegakkan sehingga badannya tegak. Nah, biasanya ini disebut seperti gerakan apa? Ya, gerakan ini sering disebut dengan gerakan push up. Oke, pada gambar kedua kita bisa melihat yaitu badannya dipanjangkan menghadap ke lantai. Setelah itu tangannya diapakan? Ya, tangannya diluruskan bertumpu pada lantai. Setelah itu apa lagi? Ya, ujung kaki juga diapakan di situ? Ya, ujung kaki juga bertumpu pada lantai. Nah, boleh kita lihat kalau gerakan ini kita namakan apa biasanya? Ya, gerakan seperti ini juga disebut dengan push up. Pada gambar yang ketiga, yaitu ngapain di situ? Ya, Beni berdiri menghadap ke dinding. Nah, setelah Beni itu berdiri menghadap ke dinding, ada juga tangannya diapakan? Ya, tangannya bertumpu pada dinding. Setelah kita memperhatikan tangannya, badannya juga condong kemana? Ya, condong ke dinding. Nah, kemudian setelah itu apa yang kita perhatikan lagi? Iya, tangan ditekuk lalu diluruskan kembali. Nah, contoh gerakan ini disebut dengan gerakan apa? Gerakan apa? Ya, disebut dengan mendorong tembok. Setelah menirukan posisi kuda-kudaan, di sini si Beni juga melanjutkan permainan kuda-kudaan. Tetapi di sini si Beni menjadi anak kuda karena setelah memperagakan kuda-kudaan tadi. Nah, saat permainan berlangsung si Beni menyenggol guci karena di situ si Beni sebagai anak kuda dia
ya merangkak. Nah, dan gucinya itu hampir rebah dan menyentuh tanah. Untung saja ada ayah si Beni yang langsung menyambut guci itu dan tidak sampailah guci tersebut pecah dan terletak ke lantai. Oke. Beni dan ayahnya bersyukur karena apa? Karena guci disambut dengan apa? Ya, dengan cepat, tidak jatuh sampai ke lantai dan tidak menjadi pecah gucinya tadi. Nah, kalau kita boleh lihat, rasa bersyukur itu merupakan perilaku yang baik. Perilaku yang baik harus kita lakukan, seperti perilaku yang dilakukan oleh Beni dan ayahnya. Perilaku yang baik itu sesuai dengan sila Pancasila yang pertama. Oke, boleh kita bahas 5 Pancasila, yaitu pada sila pertama boleh kita bahas satu-satu dan perhatikan gambar berikutnya. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Nah, Pancasila artinya 5 dan sila artinya dasar atau aturan. Nah, Pancasila berarti artinya 5 dasar atau aturan. Nah, Pancasila juga terdapat di burung Garuda. Terdapat simbol di bagian dada dari burung Garuda. Nah, di burung Garuda juga terdapat perisainya dan juga terdapat beberapa simbol yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contoh simbol Pancasila boleh kita perhatikan gambar berikut. Contoh simbol pada sila pertama yaitu bintang, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di sini menurut keagamaan. Dan yang kedua yaitu ada Pancasila kemanusiaan yang beradab. Apa itu lambangnya? Ya, ada lambangnya itu rantai. Dan yang ketiga ada pohon beringin yaitu Persatuan Indonesia. Dan yang keempat ada kepala banteng yang berisi Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan di sini juga ada kelima, ada padi dan kapas, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila pertama pada Pancasila. Nah, boleh kita lihat pada gambar ini, yaitu apa? Ya, pada gambar ini berkaitan dengan kegiatan ibadah kita. Nah, karena berhubungan dengan ketuhanan itu merupakan pemaparan sila pada sila pertama. Waktu beribadah sesuai dengan agamanya. Di sini kita lihat mereka beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Itu merupakan penerapan sila pada Pancasila yang berbunyi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga tadi si Beni bersyukur merupakan juga apa? Ya, merupakan juga pemaparan sila pertama, karena Beni bersyukur itu dia bersyukur kepada Tuhannya karena apa yang tidak seharusnya terjadi tidak terjadi. Oke. Nah, di Indonesia itu ada 6 agama, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah biasanya itu apa? Yaitu beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Dan juga saat berdoa dan beribadah kita juga harus sungguh-sungguh, karena itu merupakan apa? Suatu kehormatan kepada Tuhan kita. Jadi saat kita berdoa tidak boleh bermain-main, dan saat kita beribadah. Oke, di sini Ibu akan memberikan tugas sebagai latihan di rumah,
yaitu pada penerapan sila pertama. Soalnya perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar tersebut mencerminkan sila pertama. Berikan centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Jadi contoh sila pertama itu pada gambar pertama itu sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai tidak usah dicentang, kalau sesuai dicentang. Minggu depan kita lanjutkan.